wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi ini memang susah bagi kita untuk saling bertatap muka, namun alangkah indahnya jika kita saling menguatkan dalam doa. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yang sangat kita cintai, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini saya diberikan tugas dari dosen kami dari mata kuliah Teknik Khitobah untuk berceramah. Kali ini saya Nazifah dari kelas B dengan NPM 10020217052 yang insya Allah akan membawakan ceramah dengan tema alangkah indahnya jika kita bersyukur dan saling menghargai satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa yang namanya di dunia ini pasti ada yang namanya cobaan. Dan di mana cobaan itu datang, di mana iman kita sedang diuji. Ketika kita sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggaplah itu ujian. Karena kalau kita menyamakan antara ujian dan musibah ini memiliki tingkatan yang berbeda. Ketika kita membahas soal ujian, kita diuji seperti halnya ekonomi kita, kerja kita, apalagi sekarang lagi saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang di PHK, banyak sekali orang yang menjadi korban atas pandemi ini. Tapi kalau kita membahas tentang musibah, pandemi ini adalah musibah buat kita semua. Segala sesuatu yang Allah berikan itu tidak akan sia-sia. Segala sesuatu yang Allah berikan pasti akan mendapatkan pahala buat kita, akan mendapatkan ganjaran buat kita jika kita sabar, jika kita menjalani semua ini dengan sangat sungguh-sungguh. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya kita itu tahu Allah itu memberikan musibah seperti ini, Allah memberikan ujian seperti ini, sayang kepada kita. Dan Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dan apalagi kita sebagai manusia, kita tidak bisa egois. Kita tidak bisa apa-apanya ingin sendiri. Tidak bisa. Allah pun menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam artian kita harus saling membantu dalam hal apapun. Meskipun itu hanya doa. Ada orang yang terkena musibah, kita tidak punya uang, kita tidak bisa membantu dalam hal finansial, kita bantu dengan doa. Segala sesuatu yang Allah berikan itu sudah terstruktur. Ketika kita dikasih miskin, kita cuma dikasih sakit batuk, pilek. Coba orang kaya, na'udzubillahi min zalik. Jangan kita bandingkan kekayaan kita dengan kekayaan orang lain. Ada cerita seperti ini. Saya pernah lihat di sosial media, ada sketsa yang menggambarkan ketika orang sedang berjalan, ia melihat seseorang yang menaiki sepeda, ia ingin sepeda itu. Dan seseorang yang sedang naik sepeda itu melihat orang naik motor. Andai saya punya motor. Masya Allah. Dan kita melihat orang yang sedang naik motor itu melihat orang yang sedang naik mobil. Andaikan saya memiliki mobil, pasti saya tidak akan kepanasan. Saya bisa duduk santai dengan mendengarkan musik dan ada AC depan saya dan saya tidak akan kepanasan. Ketika orang yang mempunyai mobil itu melihat ada helikopter, andaikan saya punya helikopter, pasti saya tidak akan terjebak macet seperti ini kalau saya mau ke kantor. Alhamdulillah. Kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Yang namanya manusia itu betul tidak bisa hidup sendiri. Ujian akan selalu ada. Tapi balik lagi kepada diri kita, menjalaninya seperti apa, menyikapi permasalahan itu seperti apa. Allah menciptakan apapun yang ada di dunia ini itu pasti bermanfaat untuk kita. Asalkan kita tahu, kita bisa memanfaatnya, kita bisa mempergunakannya dengan sebaik mungkin sebagaimana mestinya.
Allah memberikan rezeki berbeda-beda. Ketika orang kaya dikasih 1 juta, apa ini? Saya tidak bisa beli apa-apa ini mah, dan beli jengkol hungkul misalnya 1 juta. Tapi kalau kita dikasih 1 juta, alhamdulillah. Kita tidak usah membandingkan kehidupan kita. Dan kita harus mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Kita harus qanaah. Kita harus selalu merasa cukup. Buka centong, maksudnya buka magicom, lihat nasi. Aduh, ini mah tinggal 1 centong lagi, atuh mana kenyang. Alhamdulillah. Lihat orang di luar sana belum tentu nemu makan, apalagi punya magicom. Orang banyak yang minta-minta, kita harus mensyukuri. Dan yang namanya manusia itu adalah yang sebaik-baiknya adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa egois. Sekalipun orang kaya, dia pasti membutuhkan yang namanya supir. Dia pasti membutuhkan yang namanya pembantu atau asisten rumah tangga. Apalagi orang kayanya misalnya punya anak kecil, kedua orang tuanya sibuk kerja, butuh babysitter, semuanya saling ketergantungan. Artinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kita tidak boleh merasa egois. Karena Allah tidak suka orang yang selalu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling bisa. Kita harus sadar posisi kita di mana dan kita siapa. Allah Maha Adil, Al-Adil, benar dalam Asmaul Husna. Allah itu adil, menempatkan segala sesuatunya tepat. Dan kita harus bersyukur. Ketika kita dikasih musibah, alhamdulillah. Allah ingin menaikkan derajat kita. Jadi kita jangan bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Kita jangan bersedih, Allah itu bersama kita. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kita tidak boleh bersedih. Alhamdulillah. Yang namanya manusia saling mengingatkan. Kita berbicara seperti ini bukan berarti kita merasa paling benar, ilmu kita di atas mereka, tidak. Saling menutupi satu sama lain dan saling menambahkan satu sama lain. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa yang namanya musibah, yang namanya ujian, yang namanya musibah itu adalah sesuai orangnya. Yang namanya ujian sesuai orangnya. Masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Apalagi yang namanya manusia, harus saling membantu, harus saling mengingatkan. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kuncinya. Tema dari pembahasan kali ini. Jadi gimana? Masih tetap egois dengan hidup masing-masing? Di masa pandemi ini banyak yang membutuhkan. Mari kita bantu satu sama lain. Kita bantu mendoakan yang dikasih kelebihan oleh Allah dengan finansialnya, keluarkan. 10 kali lipat akan Allah ganti. Maka dari itu, mari kita sama-sama saling membantu satu sama lain, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jangan sampai kita memakan harta orang lain. Ada dalam harta kita. Masih ada hak orang lain yang harus kita keluarkan selain zakat, infak, dan sedekah. Bantu orang lain. Karena manusia pada dasarnya adalah saling membutuhkan. Akhirul kalam, unzur man qala wa la tanzur man qala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah kata. Kita sama-sama belajar. Yang namanya mahasiswa pun belajar dari dosennya, dosennya pun bisa belajar dari mahasiswa. Kita satu sama lain saling mengingatkan, saling membantu, dan saling menghargai satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.